وبحقك وحقه من المؤدين وبعهدك من الحافظين اللهم إنا برحمتك الخاصة فلا تغرقنا وأننا جميلة وسيلتنا إليك فلا تغيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمشي من الشر سجلة مزاد والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن أصلح لنا الحبيب وبادره وبلغ وظهره ببركاته وإشرافه بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وولدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل ولاية الدين الغريب في جميع الأوطان منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها رحمة ورحمة وصورا واكشف لهم غربة المغروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين رب شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بغلة حق في جميع الأرواح والأبطال وأيدهم بتعالى من عندك ونصر على المعاند من المناطقين والكفار واجعلنا يا رب بالعشق ناصر جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعشق ناصر جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعشق ناصر جميع البلايا وبالحكمة في الرزق والخطايا وعجبنا بالعمل بطاعتك والسير بخدمتك قائلين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من أجل سائر الأموال والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat lagi yang kami muliakan Guru Usbia Rusdi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin selaku penceramah pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Camat Takisung serta yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dam Ramil Kecamatan Takisung ataupun yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gunung Makmur, yang terhormat guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak dan Ibu undangan, serta Bapak Ibu lingkungan Langgar Darul Mutaqin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Langgar Darul Mutaqin pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama seputar Isra, ceramah agama seputar Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kelima doa, yang keenam penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Syarifuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, sambutan. Untuk membawakan sambutan pada malam hari ini, kami mintakan secara hormat kepada Kepala Desa Gunung Makmur, Bapak Nur Rahmat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat, hidayah, taufik serta hidayahnya kita diberikan nikmat sehat, terutama pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bermajelis ilmu di Langgar RT 13 Desa Gunung Makmur dalam rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW.
beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustadzah, wabil khusus penceramah pada malam hari ini, Guru Rusdi dari Atu-Atu, mohon maaf Guru. Yang sama-sama kita hormati kelompok Al-Habsi Desa Gunung Makmur, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang berbahagia. Di sini kami selaku pemerintah desa sekaligus mewakili panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini telah membantu mempersiapkan sehingga terlaksana kegiatan acara pada malam hari ini. Dan di sini kami juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu undangan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini mengikuti Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Langgar RT 13 Desa Gunung Makmur ini. Di sini kami berpesan kepada para undangan, apa aja yang disampaikan oleh guru kita seputaran kisah Nabi besar Muhammad SAW, kita bisa memetik dan kita bisa melakukan atau melaksanakan dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkup keluarga, RT, khususnya di Desa Gunung Makmur. Untuk itu sekali lagi kami meminta untuk mendengarkan apa-apa yang beliau sampaikan nanti bisa menjadikan ilmu buat kita semua. Di sini kami mewakili ketua panitia mengucapkan ribuan maaf yang tak terhingga seandainya di dalam penyambutan kami menempatkan tempat yang kami sediakan serta hidangan yang kami sediakan kurang berkenan di para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi kami meminta maaf, minta ampun dan minta halal. Itulah kemampuan kami. Mungkin ini aja Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan Guru Usbia Rusdi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin.
قال الله تعالى في محكم المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul berjamaah di dalam majlis memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam langgar ini sebab rahmat Allah dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita barataan. Amin. Kita izin dulu lah, belum akan kembang, buat begini ada kelihatannya tiangnya. Oh iya, iya. Ayo kita turunkan kembang moha guru kada kelihatannya. Ya. Berdiri aja guru nabi bismillah. Ya. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para asatidah, para sesepuh-sesepuh, tatuha-tatuha masyarakat, para habaib, para syaraib, yang tidak mengurangi rasa hormat ulun, rasa takdim ulun nawadiyan barakah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran aparatur desa lainnya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para undangan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lihat kalau sudah punya wadah bakal aja ya. Karena ada wayahnya berdiri bolang kena. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan untuk engkau wahai Muhammad dengan setinggi-tingginya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Bahkan Nabi kita senantiasa, walaupun beliau orang yang maksum, orang yang dirinya dijaga dari perbuatan tak salah, jangankan hendak menggawi perbuatan salah, terbersit di hati saja pengen melakukan perbuatan salah, itu tidak ada. Ini maksumnya para nabi dan para rasul. Sedangkan para wali itu mahpus. Ujar bahasa kita itu dipelihara, mun nyata cabur lakas ditarik oleh dia. Amun nyata salah lakas senantiasa dibukakan oleh Tuhan jalan untuk bertaubat kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji, disanjung, disebut. Kenapa bisa demikian? Dengan sebutan yang sangat tinggi, dengan pujian yang sangat agung.
Itu penyebabnya hanya satu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau ya Muhammad la'ala, di atas daripada yang lainnya, khuluqin azim. Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat agung. Maka misi Nabi diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencetak manusia itu menjadi pintar itu mudah, nyaman. Tapi mendidik manusia untuk berakhlak dan beretika ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Maka di samping perkataan, di samping bimbingan, hal dan perbuatan itu dicontohkan kepada orang yang akan dididik itu tersebut. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu lil muallim. Aku diutus itu sebenarnya untuk mengajar. Apa yang diutus Allah untuk Nabi kita? Mengajar apa? Mengajar akhlak, mengajar adab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah. Orang ini tidak akan masuk surga, siapapun orangnya tidak akan masuk surga illa bihasanil akhlaq, terkecuali orang ini hasanul akhlak, akhlaknya baik. Biar pintar orangnya, akhlaknya kada baik, kada masuk surga. Ahli ibadah orang akhlaknya kada baik, kada masuk surga. Siapapun orangnya apabila tidak berakhlak baik tidak akan masuk surga. Inilah misi Nabi kita diutus ke dunia. Bagaimana kita bisa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada yang lebih muda, berakhlak kepada anak-anak. Bagaimana? Ada contohnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk di dalam langgar ini, niat nang sama, tujuan nang sama, mentakzimkan Nabi, membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi. Ini wujud kegembiraan kita akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ke dunia ini. Apa misinya Rasulullah diutus oleh Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata Nabi kita diutus oleh Allah untuk apa? Menjadi rahmat bagi sekalian alam semesta. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena momennya pada bulan Rabiul Awal, bertepatan pada malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malam ini kita gembira, senang. Jangan kada gembira, jangan kada himung. Guru minum dulu lah. Nah, ini himung nih, himung Maulid Nabi nih, himung nah. Ayo nang ada banyak minuman, nang ada wadah makan nih. Jangan tegang, jangan santai aja ya, makanya santai aja. Nya habis banyak 3 cangkir nih yang sudah. Diri pulang burung. Nah, ayunya. Ya Allah, Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan keinginannya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang ajalli, Allah akan mewujudkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun ke dunia. Turun ke dunia malaikat Jibril. Allah perintahkan Jibril, ambillah rahasia cahaya nur tanah yang cikal bakal menjadi kuburnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah malaikat Jibril. Kadaga gampangan Pak Buai lah. Malaikat Jibril ini turun, itu nang dibawa malaikat Jibril adalah malaikat-malaikat pilihan. Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril, sertakan malaikat-malaikat muqarrabin, sertakan malaikat-malaikat Rafi'ul A'la. Ini malaikat-malaikat khusus yang menyertai malaikat Jibril untuk mengambil rahasia cahaya tanah
di Madinatul Munawwarah cikal bakal Nabi kita bakubur di situ. Maka setelah diambil oleh malaikat Jibril naik ke langit, dikenalkan, dikelilingkan di ahli langit, naik langit kedua, dikelilingkan di ahli langit kedua, naik langit ketiga, dikelilingkan lagi sampai langit ketujuh. Kemudian rahasia cahaya ini dikelilingkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikelilingkan di sungai Tasnim, dibawa diputar sehingga ahli-ahli surga melihat akan rahasia cahaya nur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi paparan, kini kisah ini panjang banget sebenarnya, kisah maulid Nabi ini. Tapi di mana sampainya, ingat mana wayahnya, ingat situ aja kemampuan kita untuk mengesahkan. Mudah-mudahan apa nang dikesah kena nantinya diberi Allah Subhanahu wa ta'ala manfaat lawan kita dunia sampai ke akhirat, amin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu rahasia cahaya nur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikelilingkan lagi di arasnya Allah, dikelilingkan di kursinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka nur Nabi kita, rahasia cahaya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa malaikat Jibril beserta malaikat Rafiul A'la dan malaikat Muqarrabin kemana? Membawa ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahasia nur ini berkeringat, ujai bahasa kita berpaluh, titikan paluh dari nur ini. Maka satu tetes dari paluh dari keringat nur Muhammad ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nabi dan rasul. Jadi setitik jadi nabi, jadi rasul, setitik jadi nabi, jadi rasul. Maka cahaya nur ini memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 2000 tahun lamanya. Maka tasbihnya, maka para malaikat-malaikat dan para penghuni langit semua mengikut akan tasbih yang diucapkan oleh rahasia nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini kisah ini panjang ke bawah sampai roh-rohnya orang mukmin itu dijadikan oleh Allah, diterbitkan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kisahnya itu, kita itu kalau dalam bahasa orang Bahari disuruh mengingat menghidupakan Rasulullah di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Jadi kalau secara syar'inya, secara zahirnya apa aja yang dilakukan kada lepas dari sunnah Nabi Muhammad. Apa aja yang digawi kada lepas dari sunnah Nabi Muhammad. Misalnya makan, kayak apa Nabi makan, itu ngarannya menghidupakan Nabi Muhammad, itu ngarannya memaulidkan Nabi Muhammad. Kayak apa Nabi berjalan, nah maka berjalanlah kayak apa Nabi Muhammad berjalan. Kayak apa Nabi memandang, maka memandanglah bagaimana Nabi Muhammad memandang. Kayak apa Nabi bergaul, maka bergaullah sebagaimana Nabi Muhammad bergaul. Berarti orang ini memaulidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam aktivitas hidup. Jadi mau umpati Nabi itu ada orang berdoa, Allahumma rzuqna mutaba'ah lin Nabi zahiran wa batinan. Zahirnya apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti, batinnya menghidupakan sunnah Nabi. Rasa keingatan hidup ini barakat Nabi, rasa keganangan aku ini ada barakat Nabi. Semua anang ada ini, aku beisi bini barakat Nabi, aku beisi laki barakat Nabi, aku beisi anak barakat Nabi, aku beisi harta barakat Nabi, aku berisi gawian barakat Nabi, barakat Nabi, barakat Nabi, barakat Nabi. Ini ngarannya mutaba'ah lil batin ngarannya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengandak nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbiknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini terjadi nang apa?
terjadi sebuah keajaiban yang sangat luar biasa terjadi kepada dirinya Nabi Adam alaihissalam. Allah perintahkan malaikatnya, ya malaikatis judu li Adam, hai para malaikatku, sujudlah kalian, hormatlah kalian kepada Adam. Dalam hikayat di dalam kitab Insanul Kamil, para malaikat nang hormat kepada Nabi Adam itu bukan sujud menghadap ke lantai, tapi mereka membungkukkan kepalanya di mana? Di punggung belakangnya Nabi Adam. Karena apa? Karena di sulbinya Nabi Adam ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat hormat itu mulai belakang, kadang mulai muka, ada di belakang. Nah, hormat karena mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layui sedikit lah. Tahun 11 deh ya. 11 kan kadang aja nasinya nasi kotak, jangan nasi berpiring ini. Artinya mina wallahu alam bisawab, belikan ya lagi kita nyata. Niat hati ini kita mentazimkan Nabi, niat hati kita gembira dengan maulidnya Nabi. Ibu bapak, dengarkan ada kisah nih Bahari. Lah, Bahari zaman Nabi ngarannya Nuaiman. Nuaiman ini sahabat Nabi. Nuaiman ini pianlah ke atas lagi. Sebelum Nabi lahir, hidup seorang laki-laki nang ada hubungan darah dengan abah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah laki-laki ini? Bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini dang sanak sabapa oleh Abdullah. Abdullah ini baisi dang sanak saumah sabapa. Pertama ngarannya Abdullah, nang kedua ngarannya Abu Talib. Abu Talib ini paman Nabi, kuitan Sayyidina Ali. Ini saumah sabapa lawan abah Nabi Abdullah. Sedangkan ada nang sabapa umahnya lain. Jadi Abdul Muttalib ini ada beberapa orang tuh bisi bini pembakalannya. Kenapa juru cong pembakal kok dulu? Sekong aja di corona, sekong aja. Sekong. Abdul Muttalib. Nah, ketika Abdullah dinikahkan di sini sempat kawin juga, maka lahirlah paman Nabi namaran Sayyidina Hamzah. Ini kisahnya kayak mensampat. Ini kisah Nabi kan, kita ini kisah Nabi nih. Nah, ketika nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam, maka malaikat disuruh hormat, disuruh membungkukkan diri mereka menghormati Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena ada nur Muhammad di dirinya Nabi Allah Adam, maka Allah ajarkan kepada Adam, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Jadi nama-nama mana aja tahu Nabi Adam, karena Allah mengajarkan. Kenapa ada? Mati diajarkan seperti ini karena ada mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Adam walaupun mengandung nur Nabi Muhammad, nangaran sorangan di surga ada dami jua. Kadara mi jua. Lah, ujar sidin kasapian aku kasunyian. Mau dibawa malaikat ke sini, ke sungai, dibawa ke hutan, ke taman-taman surga, tetap sini termenung aja. Allah lebih tahu apa yang dihajatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ketika bangun guring sini, tak guring kita sini di pinggir sungai tah. Nah, sungai surga, batu guring itu tak bangun tiba-tiba aja ada bebinian. Dihiga sini nih, bebinian. Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, nang paling pingkur, tuh Allah jadikan Siti Hawa. Lalakian nih kada kau terlihat bebinan lalu hendak menjamba. Nah, Nabi Adam nih. Nah, lalu Nabi Adam bangun sidin. Aja sidin ada manusia nih, bebinian nih. Lalu dijamba sidin, tangkap sidin. Pak, ditangkap malaikat Jibril alaihissalam. Ujar malaikat Jibril, Adam, kada halal ini untuk ikam. Ujar Nabi Adam, ada halal, maka berita anak ada di surga ini apa aja ulun boleh lakukan. Tapi ini nak kenapa kada halal lawan di ulun? Adang dulu ujar malaikat Jibril, apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan akan kusampaikan kepada itu. Allah berfirman kepada Nabi Allah, kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada Adam bahwasanya untuk halal Hawa disentuh oleh ikam, untuk digauli oleh ikam itu dengan bersalawat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut salawat awalin, salawat panambayan nang dikumandangkan oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala nang bangaran malaikat Jibril. Maka disebut ini salawat Jibril. Masyhur benar. Orang hendak nyaman hajat lakas kabul, banyaki membaca salawat Jibril ini, salawat awalin ini nah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman lawan malaikat Jibril padahkan lawan kekasihku Adam bahwasanya inya sudah menetapkan sebagai Abul Bashar, sebagai bapaknya manusia, datuknya manusia. Untuk itu Hawa akan menjadi halal baginya untuk dipergauli, untuk disentuh ketika dia mau bersalawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril sampaikan kepada Nabi Adam jujurannya Adam untuk menikahi Hawa, bersalawat dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Nabi Allah Adam, oh Jibril, di mana salawatnya? Allah perintahkan, ujar Nabi malaikat Jibril damai pian bersalawat 1000 kali sekali nafas. 1000 kali sekali nafas. Oh my, 1000 kali bersalawat sekali nafas. Perintah inggih pun juga karena Nabi kenal benar di dalam kitab Qasasul Anbiya itu disebutkan tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Sahasta ini saya ini nah, sahasta 50 cm kali 60, setengah meter kali 60 berarti 30 meter. Nabi Allah Adam tingginya Nabi Adam tuh 30 meter bahkan lebih. Dada sebelah kanannya berapa? 7 hasta. Sebelah kiri 7 hasta. Berarti jantungnya Nabi Allah Adam itu siapa? Paru-parunya Nabi Adam itu kayak peganalnya. Nah disuruh membaca salawat kepada Nabi Muhammad sanapas 1000 kali. Jujurannya nih ya, ayo dia Nabi Adam nangaran perintah untuk halal nikah nih lawan Siti Hawa, tarik kain napas ngarunah gana sallallahu banyak bahinakan han. Ada kayak kita ini jangan 1000 100 bisa pingsan sakok. Sallallahu Muhammad 500 kali aja nonggonal banget di awak Nabi Allah Adam 500 kali aja kawa setopang Jibril maka 1000 sekali hinak kenapa mati mana ujar Nabi Adam biar Allah nggak ada dapat bini asal hidup daripada pacang lebih matian. Artinya minta keringanan lawan Allah Ta'ala. Maka karena itulah ujar guru Bahari Malajari dapat di mana kan dulu kitabnya ini guru kan tahu juga cuma ngaran guru Malajari demia guru kisahkan aja juga lah. Jadi ujar sidin bahi itulah jizin ada hukum menikah dengan babinian itu boleh bahu tang karena Nabi Adam tahu tang 500 salawat lagi sekali nafas. Nah lalu Allah memberikan keringanan kepada Nabi Adam kada papa malunasinya dengan imbah bahinak. Jadi sampai bahinak kayak Nabi Adam malunasi 100 nah 500 kalinya. Nah dari dasar inilah ujar guru Bahari madahkan balakian itu mun kada baduit kawah aja bahutang jujuran lawan babinian nang dinakeh. Saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan dengan maharnya 2.500.000 rupiah bahutang sah. Nah ini nih kisah ini nih. Lalu Nabi Adam senang benar himung benar berkumpul lawan Siti Hawa.
Tapi Allah berfirman bapak sanon Adam, Adam, Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan ikam parak itu pohon-pohon itu nah. Fatakuna minaz zalimin, bila ikam parak ini itu, kamu jadi orang zalim. Ini kisahnya. Si iblis ini sombong. Sombongnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong si iblis ini nih. Apa sombongnya iblis? Ujar iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ulun pian jadiakan dari api, inya pian jadiakan dari tanah. Harat ulunnya api, nya itu tanah. Itu hanya hidup. Ulun lawas banget sudah hidup. Sebelum bernama iblis, ngarannya Ajazil. Ketika dunia ini dipimpin oleh para jin. Nya jin dulu mah ragu dunia ini, belum lagi manusia belum. Ribuan tahun jin ini menjadi maharagu dunia. Ternyata di dunia ini baulah onar raja kerusakan. Maka Allah turunkan malaikat untuk menangkap dan memenjara para jin-jin nang baulah onar tadi. Ada anak jin nang halus, ada nang dibuang ke gunung, ada nang ke laut, ada nang ke hutan, di penjara nih para jin tadi. Lalu ada kekanakan halus ngarannya Ajazil, dibawa oleh malaikat. Malaikat ini nang mengapung, malaikat nang menangkapi para jin nang bolah unar di dunia. Ajazil halus ini bawa ke langit. Gurunya ini malaikat Ajazil ini. Nah, langit pertama, kedua, naik terus martabat sampai jadi maha guru. Sampai jadi maha guru. Guru besar. Langit pertama terkena, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Sampai menjadi guru besar. Namun sudah menjadi guru besar, ada perasaan sombong. Ketika Allah perintahkan hormat kepada Nabi Adam, maka iblis kada mau hormat. Fasajadu illa iblis. Mereka bertahan malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa Allah memerintahkan pada malaikat itu sujud? Dikarenakan ada nur Nabi Muhammad SAW di sulbihnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka itu napa? Ketika Allah menetapkan Nabi Adam beserta istrinya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, untuk maranakakan anak-anak sidin di permukaan bumi, maka Nabi Adam terkhilaf. Nabi Adam bukan salah, tapi Nabi Adam dikhilafkan. Ketika terkhilafnya Nabi Adam, maka pakaian surga yang ada di tubuh Nabi Adam, pakaian surga yang ada di tubuh Siti Hawa itu hilang. Ketika itu langsung mereka berada di dunia. Nah, di dalam perjalanannya inilah pencarian Nabi Adam kepada Siti Hawa bertahun-tahun kata-katamu. Maka ada Safa dan Marwah. Inilah cerita sangat panjang pertemuan Nabi Allah Adam dan Nabi Allah dan Siti Hawa. Turun dari sulbi Nabi Allah Adam melahirkan beberapa anak. Dalam hikayat disebutkan Nabi Adam ini kadang meninggal dunia, terkecuali anak cucu beliau hampir mencapai 1 juta anak. 999.000 zuriat. Jadi hampir 1 juta anak cucu keturunan Nabi Allah Adam. Hanya Nabi Adam wafat, hampir berumur 1000 tahun. Oh, ini Nabi Adam datuknya manusia. Berpindahlah nur Nabi kita dari sulbi Adam ke sulbi siapa? Ke sulbi Nabi Allah Sis, terus ke sulbi Nabi Allah Nuh, terus berpindah kepada sulbi-sulbi mulia sampai berpindah ke sulbi Nabi Allah Ibrahim, sampai berpindah ke sulbi Nabi Allah Ismail. Jadi Nabi Allah Ibrahim nih Pak Buai lah sidin bisi bini 2. Bisi bini 2. Bini tuha nangarannya Sarah ini kan berenakan kawin lawan Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun kada berenakan. Lalu memang Allah sudah mentakdirkan, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim ini akan besi anak 2. Kedua-duanya jadi nabi dan rasul. Kedua-duanya akan menurunkan generasi juriat mulia. Imbah manikah Nabi Allah Ibrahim lawan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bini tuha asalnya bini anom nang berenakan. Jadi Siti Nabi Allah Ismail itu lebih tuha daripada Nabi Allah Ishak.
Nabi Allah Ishak ini Mama Sidin adalah Siti Sarah. Siti Sarah ini hamil umurnya hampir 90 tahun. Nini sudah habis haid. Nah, Nini itu pang ujar Siti Sarah mau li aku betianan. Ujar malaikat Jibril menyampaikan Nabi Ibrahim. Oh Ibrahim, ada lawas lagi binimu Sarah akan diberi zuriat keturunan. Umat dulu dihabarakan Nabi Ibrahim bisa kada mungkin nah Tuhan nangka ini mau betianan, tapi Allah nambah kehendak maka betianan Siti Sarah. Lahirlah Nabi Allah Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya berterus sampai ke bawah, sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari Ismail inilah turun temurun kepada sulbi-sulbi mulia, para aulia-aulia, sampai kepada kilat, sampai kepada Abdul Muttalib, kaiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berpindah ke sulbinya abah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Nah dari Abdullah ini ulun turun duduk dulu lah, duduk dulu kena mahal kiam ulun berdiri pula nggak ada uyuh ha. Nyaka itu kalau kita tuh bilainya pas. Nah, fampalaka subuhul kamali minan nuri an'amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillahi bita'zimi wassujud. Lalu kita itu mewujudkan rasa gembira. Nah, kegembiraan dengan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi, spontanitas kita berdirian. Ini ngarannya kegembiraan kita akan lahirnya Nabi, maka kita berdiri. Nah, waktu berdiri itu dirasakan hudurnya Nabi. Karena Nabi itulah ada di mana-mana dan kadang kemana-mana. Ada di mana-mana dan kadang kemana-mana. Oh, tadi apakah itu jadi kisahnya guru aja? Nih itu Pak, bagi nang menghidupakan Nabi, memaulidkan Nabi di dalam batinnya, memaulidkan Nabi di dalam sunnahnya, itulah orang nang beserta Nabi. Sembahyang kayak apa Nabi sembahyang? Sallu kama ra'aitumuni usalli, ujar Nabi. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sembahyang. Kita hidup pada sejaman dengan Nabi, tapi bagaimana kita bisa merasakan bahwasanya seolah-olah kita ini sembahyang berimaman lawan Nabi. Maka ujar guru Bahari, siapapun orangnya yang jadi imam itu hakikatnya adalah Rasulullah. Kayak itu jidin maandaknya. Maandak itu jidin kayak itu. Jadi ikam jisidin rasa berimaman sembahyangnya tuh lawan Nabi. Karena nang dipandang Allah sembahyang tuh sembahyang Nabi aja. Amun kita sembahyang kita ini wajah banget dilihat oleh Tuhan. Tapi bila bawa silah Nabi kita dipastikan diterima. Bayangkan ujar Allah Ta'ala, tidaklah disebut namaku terkecuali namamu disebut. Ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebut nama engkau ya Muhammad sama dengan menyebut namaku. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sulbinya Abdul Muttalib, wah ini kejadian luar biasa. Makanya Nabi kita itu lahir di Amul Fil, sesudah Amul Fil, tahun gajah. Nah, jadi tahun gajah ini kenapa disebut tahun gajah? Karena raja yang bangaran Abraha dari negeri Yaman ini baulah sebuah gereja yang sangat ganal, mewah benar, bertahtakan berlian emas permata. Banyak banget modalnya Abraha ini mulahan ini, tapi sikung-ikung ada dalam berziarah. Alahan batu nang disusun oleh Nabi Ibrahim, disusun oleh Nabi Allah Ismail, nang disebut Ka'bah Baitullah. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nih udah beranak menyusun mula Ka'bah ini nih. Untuk napa? Kiblatnya kita sembahyang. Kita sembahyang tuh dada tuh menghadap situ, hati menghadap Allah, rasa mengingat Nabi. Nah itu dada menghadap Ka'bah. Kenapa menghadap Ka'bah? Nabi menghadap Ka'bah sembahyang. Udah apa pulang dibahas.
Nabi sembahyang menghadap Ka'bah, ikamah hendak menghadap napa? Kan kayak itu toh. Kalau Nabi sembahyang menghadap Ka'bah, umpati ya. Nabi presiden sembahyang hadap Ka'bah juga. Nah, hati menghadap Allah, diri mengingat Rasulullah. Kayak Pak Guru nang kayak itu, rasa akan aja ingatakan Nabi, banyak bersalawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena diberi oleh Allah pemahaman. Nah, diberi oleh Allah pemahaman, memahami diri, memahami akan ibadah, memahami akan perbuatan, memahami tingkah laku dalam kehidupan ini. Karena Allah yang memberi, banyak bersalawat dulu. Karena apa? Nah, babullah itu adalah Rasulullah. Nah, anta babullahi mutamadi babi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya imam liya sanadi, sanad kita menuju Allah Nabi. Anta babullah, engkau babnya, engkau pintunya menuju Allah. Wa'tul buyut min abwabiha, masuklah rumah itu melalui lawangnya. Di mana hendak wusul kepada Allah? Nak jalan pintaskah menuju Tuhan? Tidak akan bisa terkecuali melalui jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kada kawaju menuntung akan sampai lahirnya nih lah. 11 sudah itu nah. Yang paling bagus tuh khairul umur awsatuha, paling bagus pananangahannya. Lawas banar kada satu mat banar kada. Itulah mun lawas banar ulun pulang ka uyuhan. Mun satu mat banar pian pulang sama ilap-ilap. Nah, itu sadang-sadang aja nah. Sadang-sadang aja 11 kita ambihanan itu dah. Parah aja 10 menit lagi nih. Jam kita sadang aja ya Allah. Bakal itu tahu tepulait di batisnya. Tepulait itu tahu aja itu sudah. Dua aja tuh bisa lapar atau masuk angin kan gitu. Nah, tapi mau masalah guru ini kan kurang banyak di sini. Teh ada, kopi ada, susu ada, STMJ ada, susu telur madu jahe, Pak. Ini apa lagi nih? Masa segar mun sampai 3 botol ini habis kada jual, Pak. Kada bayar anu lagi, bayar baju jadi ngaluar. Ya Allah karimnya. Nah, itu mah bahagia nih kita barakat Nabi demi itu aja. Nang paling pertama dulu, Bapak Ibu sekalian, tangga orang meraih kecintaan kepada Nabi itu ngimpi, kita mahayal, kita hendak syauq itu asik masuk. Ujar bahasa itu bahasa karindangan. Karena sudah karindangan itu kada ada lagi nang dilihat nang disaksiakan selain daripada nang dirindangi tadi. Kalau orang syauq sudah lawan Nabi itu udah kedudukannya martabat di atas pada mahabbah, di atas pada cinta. Cinta ini ada tangganya dulu untuk naik ke derajat cinta. Napa tangganya? Parhun gembira dulu. Munnya kada gembira kada bakal bisa berhasil cinta. Kita kalau gembira berkumpul dengan seseorang, gembira melihat seseorang, gembira mendengarkan cerita hidup seseorang, pada akhirnya timbul rasa cinta. Nah, akan tumbuhkan dulu kegembiraan di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boro-boro pada cinta. Jadi aneh. Ada satu pengajian, ada kelompok saudara-saudara kita nang memadahakan maulidan itu adalah sebuah kebid'ahan. Bid'ahnya, bid'ah dalalah pulang. Artinya bid'ah sesat. Masya Allah, muntungnya lu tahu nda cinta lawan Nabi. Kita jalankan sunnah Nabi lah, kita benarkan sunnah Nabi. Di zaman Nabi kada ada maulid. Zaman guru Bang ada, zaman kita maulid. Amun kita kisah bahagia Nabi inilah kisah bahagia. Nah itu dulu bahagia dengan lahir Nabi. Kena terwujud akan kecintaan di dalam hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kita hendak cinta, bahagia belum? Lah,
Gembira dulu, senang menghidupkan Nabi, sunnah Nabi hidupkan. Ini sedikit-sedikit bid'ah, sesat. Nang ini merusak nih. Merusak tatanan sosial bermasyarakat, merusak tatanan sosial bernegara, berbangsa. Ini mampirkah umat Islam. Jangan didangari bubuh hantu Banyu ini. Jangan didangari. Lulu gua nyawa kami maulitan makanan nyaman, dapat barakat Nabi, makanan, minum kopian, bertamuan kita, bersalaman. Ayo kebaikan kada digawe, nasihat pulang nang didengar, mengisah Nabi pulang nang dikisahkan. Ini kisah Nabi tolotoi memandahkan ke ini Nabi. Mutuna kada bujur mengikuti sunnah Nabi. Nah, padahal kan ini bid'ah. Mutu nang bid'ah apa? Di dalam ibadah ikam haja sudah melanggar. Nabi itu seumur hidup, buka aja riwayat sejarah tarikh tasrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup Nabi itu kada pernah sembahyang pakai selawar. Ini mana selawar jingkrak pula. Ayo nyawa sedikit bedakan perkara ibadah nih. Sembahyangmu tuh nah. Nabi kada pernah berselawar. Kenapa ikan berselawar? Nabi pakai gamis, Nabi pakai rida, Nabi pakai jubah, Nabi pakai sorban, Nabi pakai bolang sembahyang, Nabi pakai kalansuah. Kenapa mau kada bakupiah? Ayo, ini kalau perkara ibadah aja kada boleh, jangan kebidahan. Ini sembahyang ini aja kada beres. Di sembahyang ini aja nyawa tuh melempar batu, tak boleh kada hibur seorang. Ini dipadahkan dalilnya ini, bukahan ninya. Sadunya sedikit-sedikit bid'ahnya sembahyang selawar. Mun anak bujur-bujur mengikuti Nabi nyawa tapi sembahyang pakai ijar, pakai gamis. Nabi bukan kada berselawar juga, tetapi ada penutup lagi. Nyawa berselawar wara. Kita berselawar juga, cuma ada selawar katok kayak guru na katok kalau nah katok ini berselawar juga, cuma kada berselawar kayak ini. Ingat sini pulang nah. Mujawir ijarah, ijar macam-macam orang maulidan ditumburakan nyawa tuh pamalar babarian, nyawa tuh koler merupakan umat Nabi Muhammad, sehingga ulah dalil kayak itu dipadahkan hal-hal yang mubajir. Ujar siapa mubajir? Ini kurang wadainya, kurang nasinya nenek, tambahin lagi habis dong namanya. Buat nyawa tuh koler bermodal. Jadi bila memperingati Nabi, maulid Nabi, ngesahkan Nabi, kada bawa makanan apa-apa. Orang Nabi itu bawa berkat, Nabi itu senang berbagi, Nabi itu sangat pemurah, Nabi itu senang memberi makan. Ayo dicontohkan kada dalam majelis ini. Contoh kalau berarti kita ini menghidupkan sunnah Nabi. Kayak itu aja tuh nah sudah lah. Guru ini berdengangan hantu Banyu ini warga tujuhnya lah, kada katujuhnya tuh lah anti maulid, anti napa-napa. Wah, betalakin kada boleh, betahlilan kada boleh, yasinan kada boleh, beritaan kada boleh. Ini apa kabar? Ayo Allahu Akbar lah. Di zaman Nabi juga kada ada nyawa ukuran yang itu tarus nyawa bersalawar. Zaman Nabi kada ada nyawa tuh anak ke Makkah jangan pakai pesawat, pakai apa? Pakai unta. Nabi kada pernah memakai pesawat mulai Madinah, pakai motor mulai Madinah menuju Makkah untuk berhaji. Nabi mana kau unta, munika mau jur umpan Nabi, unta juga mulai sini, tapi hira nyawa sampai ke Makkah. Macam aja jual lah. Nah, artinya kita ini kada pernah tapalampang lawan saudara kita jamaah satu kelompok kita Muhammadiyah. Kita walaupun beda pendapat masing-masing mengamalkan, tapi kada pernah menyalahkan. Ada ini menyalahkan, harap benar muha. Coba buat Muhammadiyah lah, saudara kita NU Muhammadiyah kada pernah begilas. Beda pendapat aja, buat nikah mukunut kami kada, jadinya buat nikah mentahlil kami kada, buat nikah mentalkin kami kada, tapi kada pernah menyalahkan orang mentalkin. Iyalah, nah ini penting benar, jangan salah mengantar anak sekolah, anak-anak sekolah harus dimasukinya pun hantu Banyu ini apa? Jadi hantu Maria Bad dengan anak.
Hah? Demi itu aja tuh kita memaulitan yang ini, kita mencintai Nabi. Nah, jangan cabulana dimuntung barang dulu. Wujud cinta tadi napa gembira dulu nangka ini. Coba pian ingat sejarah Abu Lahab tadi. Abu Lahab paman Nabi. Ini pian ahli neraka, tabat yada Abi Lahab wa tab, nyata sudah ahli neraka. Tapi bila inya hari sanayan talunjuk sidin ini keluar banyu. Nah dikunyut sidin umah kenyamanan orang Lahab minta pang banyu kada bisa aja Lahab nyampun goje sorangan. Mau beri ipang wahal Abu Lahab ini ada perasaan juga nangaran dipintain aja sidin kunyut saja orang kunyut kada keluar banyu karena keususiahan, karena nang gembira Abu Lahab aja. Bininya Abu Lahab bangaran Umi Jamil ini kada gembira ketika Nabi lahir. Umi Jamil, bagus banget. Umi pulang ibu, Jamil tuh bungas juga pang bin Abu Lahab di dalam hikayat bungas orangnya. Tapi ketika lahir Nabi balingkun di kalambu belisukanan tuh besukan hari Senin budaknya si Abu Lahab nih tok ya Sayyidi ya Sayyidati, oh tuan oh nyonya ulan anak mahabarakan habar gembira tok gandah bener rumah nih itu tuan nih di anak dihabari kenapa anak keponakan sidin lahir. Balingkon aja bininya Abu Lahab di kalambo. Ujar Abu Lahab mendengar suara tuh suara Saibah pang itu bukai pang lawang bukai bujur juga Saibah. Nah pati Saibah pinah anak pacul lawang gue kem gandah anu tuane ulun himung benar anak mahabarakan lawan pian. Nah pati Saibah anak keponakan pian. Nah, anak keponakan pian tuh ipar pian Aminah binta Wahbin telah melahirkan anak laki-laki. Bungas benar tuanai. Oh mak ujar Abu Lahab bujur leh. Ikam sebehe amunnya bedus salon aku tah wajah kalau ikam. Pupuhi kan bertahan ikam nenek. Ujar si Saibah tasarah pian aja nak pian mati kah. Cuma kegembiraan ulun ini mengalahkan dari segala-galanya sudah. Ulun anak babagi kegembiraan non pian. Ayo tuan di hati tuan anak keponakan pian anak dang sanak pian Abdullah mendiang almarhum Abdullah beisi anak sudah sekarang paman. Maka akhirnya bulik hadang dulu ujar Abu Lahab aku berbaju dulu rupanya foto-foto aja Abu Lahab kada si bajuan mendatang di kamar masuk aja ke dalam kamar. Oh banyak kita tulakan anak keponakan dah lahir Aminah tuh melahirkan. Ujar si Umi Jamil situ-situ aja lain anak keponakan unda menekan nyawa juga yang bahagia unda ini nyaman yang kain. Nah Umi Jamil kada bahagia, kada pernah bahagia ketika lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di nerakanya hendak minta talunjuknya Abu Lahab untuk dikunyut olehnya, tapi tetap kada keluar banyunya. Kenapa? Karena Allah berikan rahmatnya kepada orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab tulak sampai ke rumah Aminah. Tok siapa nih tuh? Aku nih Lahab. Pian kakak ujar Aminah masuk kada dikunci ulun bang hanya rimba beranakna. Masuklah Abu Lahab. Ternyata Nabi kita sudah babungkus dengan apa? Babungkus apa? Babungkus sudah lawan kain hijau. Langsung kain hijau ini datangnya dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dibawa malaikat nang tukang hadang kada gampangan. Asia, Maryam, para bidadari mengelilingi untuk menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Lahab melihat Abu Lahab ini kada lagi pandai bah tupang dah bah bungasnya bah tampatnya bah mau jamil himung minah aku himung benar minah himung benar aku minah dapat anak keponakan lalakian kamu bungasan nangka ini. Aminah bolehkah aku berbahagia dengan lahirnya anakmu? Sarah piannya kayak apa pian wujutakan. Maka aku pamit minah kondak boleh sebah ikam mahabari kegembiraan ini lawan diaku. Maka hari ini ikam kau bebaskan jadi budak sahayaku. Satu nang dilakukan Abu Lahab meringankan kesulitan orang lain di bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buahnya ini barangna. Kedua Abu Lahab bulik ke rumah manya aku gembira benar anak keponakanku lahirna. Napa deh ujar Umi Jamil aku manya hendak mengundang orang kampung badataan, hendak mengundang orang kampung makanan kita anak keponakan dah lahir.
Ayo mina, anu aku hendak mengambil parang dulu. Diambillah parang oleh Abu Lahab. Tulak ke belakang rumah, ambil cari onta yang paling ganal, sembelih atas nama kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad SAW. 2 buting nih aja, orang kafir ahli neraka tetapi dapat keringanan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. 2, ada kisah lagi. Ada seorang lalakian jam 11 dona ada kisah nang lalakian bahari biar lalakian ini gawiannya mabok, bejina, bejudi, permainan song ayam, badado, bekio, semacam komplit gawian. Lalakian ini si ahli maksiat. Tapi lalakian ini, si laki-laki ini bila datang bulan Rabiul Awal stop bermaksiat. Ditakuli nih, nang kawan kenapa ada bekio lagi nih? Kenapa ada badado lagi nih? Kenapa ada song ayam lagi nih? Kenapa ada berjudi lagi nih? Apakah ada bejinah lagi nih? Kenapa ada mabuk lagi nih? Ujarnya, ini bulan Maulid Nabi. Bulan Maulid Nabiku, aku himung, aku gembira, aku kehendak melakukan ini. Lalu si pemabuk, si penjinah, si pemaksiat tadi tulak ke pasar. Pasar peliharian. Napa nih ditukar di pasar pelihare? Nukar minyak harum. Nukar minyak harum. Nah, bila bulan Maulid, si penjudi, si penjinah, si pemaksiat lalaki tadi itu ampih bermaksiat samantara bulan Maulid. Tulak ke pasar, nang di pasar apa ditukar? Wawangian, nukar minyak haram, nukar dupa, kan itu dah. Boleh? Saban hari lalakian ini bajunya nih harum, wangi, harum. Kamarnya diharuminya, kamar sampai ke dapur, sampai ke pelataran harum. Ditakuni kakawannya kenapa nambah pengantinan kakadanya. Ini lebih daripada pengantinnya. An-Nabi zakal arus zikruhu yuhyin nufus. Nabi itu laksana pengantin lebih lagi indah daripada pengantin. Ingat Nabi itu hidup hati. Hati nang mati bila ingat Nabi hidup. Hati nang mati apabila dibacakan salawat kepada Nabi akan luluh hatinya nang keras kayak batu tadi. Maka ujarnya aku ini gembira Nabiku nih lahir bulan ini. Itu aja, aku nih gembira Nabiku lahir bulan ini. Maka aku ampi bermaksiat sementara bulan ini. Aku menghormati bulan mulia ini. Aku gembira Nabiku lahir, maka aku berharum-harum. Kenapa? Karena Nabiku senang berharum-harum. Ini ngarannya menghidupakan Nabi, ngarannya melahirakan Nabi dalam perbuatan diri. Paham? Nabi itu berpakaian kada mau mencelup baju itu tangan kiri, tangan kanan berdahulu. Bila memakai sandal Nabi itu kada mau batis kiri berdahulu, batis kanan berdahulu. Bila kita itu mencelup sandal turun pada masjid langgar nih, mencelup sandal batis kiwa, berarti kada hidup Nabi didirikan. Makan Nabi kayak apa? Ibda biyaminik. Nabi makan pakai tangan, Nabi makan pakai 3 jari. Bila makan pakai 3 jari dahulu berarti hidup Nabi didirikan dalam makan. Imbahnya biar berapa lagi nah? Apa lagi? Cuma hidup dulu sunnah Nabi. Bila mamuruk salawar kada berdiri kada, duduk dulu di taping tilam ka ranjang kana duduk kayak ini. Salawar berdiri, set. Nabi kada kayak ini bersalawar. Nabi duduk dulu di bangku. Mana ada udah duduk kanan dulu diculop cop bismillah muji Allah nyebut nama Allah anyar kiri anyar dirurut naik kakan anyar berdiri hidup ngarannya Nabi di dirimu dalam pekerjaan menculop salawat. Oh Nabi senang pakai sorban, ujar Nabi wal malaikatul imamah, malaikat tuh pakai imamah pakai sorban. Maka orang-orang yang sembahyang pakai sorban dikatujui oleh malaikat. Wah, isok bayi buat sorban nih benar. Nabi pakai sorban, sembahyang pakai sorban, pakai rida. Nah, jadi nang mana nang kawa. Jadi si laki-laki tadi, imbahnya nang
Gak itu tadi ujar kakawanannya ayo imbah bulan maulid bebulik pulang kayak asal pulang teler mabok bekiu bejudi bejina. Akhirnya pas orang ini meninggalnya bulan maulid pas imbah baampih lawan baru harum teh ngaran bujang baciri di benua puluhan tahun jadi nang sampah benua si kuikung orang gak ada nama ilangi jasadnya takziah ke rumahnya kadada manangis gawe nang bini garung tangis Uma ay lagi ku kay ini kada baharaga lalu siapa nang mamandiakan siapa nang mangkapani siapa nang menyembah yang akan siapa nang menguburakan sadih bener nang bini sadih tangis saja nang bini ini si kuikung orang ada melangi ayo pamabok mate panjudi mabok mate panjinah mate ayo kayak apa nang gini nah sekalinya napa kabar ada di kampung benua itu seorang wali nang masyhur wali nang terkenal wali nang kata-katanya itu didengar oleh masyarakat didatangi oleh Nabi malam itu ujar Rasulullah wahai hamba Allah wahai umatku wahai orang nang dipilih oleh Allah tahu di kamu aku nggih ulang tahun ya Rasulullah pian kayak ini nah ujar Rasulullah aku perintahkan ikam untuk mengurus jenazahnya si anu si laki-laki nang di mata masyarakat sebagai sampah urusi jenazahnya mandiakan ikam kapani ikam sembahyangkan ikam kuburkan ikam lalu ujar si wali tadi ya Rasulullah kenapa gerang mati nangka ini sampat pian tuh menyuruh ulun ujar Rasulullah wahai kekasih Allah inya ning itu bila inya datang bulan Rabiul Awal bulan Maulid unda inya ampih lu maksiat inya menghidupakan diriku inya menghidupakan sunnahku inya senang dengan lahir aku senang pula memakai apa nang ku senangi aku senang dan Nabi berminyak harum inya baharum-harum juga karena itulah inya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maka ikam urusi malam itu juga wali itu bangun berangkat menuju rumah itu nangaran wali tuan guru terkenal nang mau urusi jenazah pemabuk nah habis kampungan sampai pembakal empat mencukakan banyu dimandi oleh si wali dikapani oleh si wali disembahyangakan banyak pada tuan guru disembahyangakan jenazahnya. Bapak Ibu sekalian dari cerita ini cukup bagi kita untuk merangsang diri kita menumbuhkan menanamkan rasa gembira di hati kita dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Pendeknya bila bulan maulid Nabi apa nang disenangi oleh Nabi gawi sauting barang oh Nabi senang pakai minyak harum jangan belapas samantara bulan maulid imbahnya mudahan tarus-tarusan mukar pulsa kau aja war minyak harum 10.000 berpikir banget ini narong menurun jero kena aku lagi nukar rokok kawa 2 bungkus sehari minyak harum ayo mudahan imbah ini lah isok kena lah itu di muka tadi gua ada milih minyak harum botolnya aja kan itu pino bersusun aja tukar napa nang disenangi niat hati Rasulullah senang pakai harum-haruman aku mah hidup pakai Nabi di dalam mengumpati gawian Nabi harum-harum wallahu alam bisawab enggak sini aja nya kan bisa bapak nutupan jam 11 sudah lewat ini sini nyaman nabian ngangangaan undang harun babuih nang untung udah lah enggak sini aja lah minta halal, minta ridha, minta ikhlas, minta ampun, minta maaf zahir batin dunia dan akhirat lawan pian barataan. Mari kita tutup sama-sama dengan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza zaman maghfura wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal ulun, minta ikhlas ulun, minta ridha ulun lahir batin dunia dan akhirat. Mari kita tutup pertemuan ini, majlis kita ini dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doa, sekali lagi kami mintakan kepada Guru Usbiyah Rusdi untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara yang ke-6 yakni penutup. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah.